Juli, ya bulan ini, sampai 26 Agustus. Jadi sudah dekat teman-teman, ya tinggal hitungan hari saja bahwa tim kita akan bertarung 2 kali bermain di kandang, 2 kali tandang, dan kemudian akan menjamu Vietnam pada tanggal 3 Agustus. Sobat Garuda, kali ini ada sesuatu yang benar-benar berbeda dari pemusatan latihan Timnas Indonesia. Bukan sekadar latihan biasa, bukan sekadar kumpul pemain, tapi ini bisa menjadi awal dari revolusi terbesar dalam sejarah Timnas Indonesia. John Hertman disebut sedang menyiapkan sebuah skuad dengan mentalitas baru. Kombinasi pemain lokal terbaik, strategi modern, dan persaingan super ketat diyakini menjadi senjata utama Garuda menuju ASEAN Championship 2026. Pertanyaannya, benarkah inilah tim yang akhirnya mampu mengakhiri kutukan runner-up dan membawa pulang trofi yang sudah puluhan tahun dinantikan? Simak videonya sampai selesai, karena di bagian akhir ada fakta menarik yang bisa membuat optimisme supporter Garuda semakin membuncah. Revolusi dimulai. Sobat Garuda, latihan perdana Timnas Indonesia kali ini terasa jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejak peluit pertama dibunyikan, atmosfer persaingan langsung terasa. Tidak ada lagi pemain yang merasa tempatnya aman. Tidak ada lagi nama besar yang otomatis menjadi pilihan utama. Di bawah arahan John Hertman, semua pemain memulai dari titik yang sama. Siapa yang tampil paling disiplin? Siapa yang bekerja paling keras? Dialah yang berpeluang masuk skuad utama. Inilah mentalitas baru yang ingin dibangun sang pelatih. Targetnya 1, juara. Indonesia sudah terlalu lama menunggu. 6 kali menjadi runner-up, berkali-kali gagal di depan mata. Kini Hertman datang membawa satu misi besar, mengubah kata hampir juara menjadi juara. Karena menurutnya, tim besar dibangun bukan hanya dari teknik, tetapi juga dari karakter, dari mental pemenang, dari keberanian untuk terus berkembang. Persaingan makin panas. Yang menarik, persaingan di setiap posisi dipastikan semakin ketat. Beberapa pemain lokal terbaik siap menunjukkan kualitas mereka. Sementara pemain-pemain yang memiliki pengalaman internasional juga diproyeksikan memperkuat kedalaman skuad pada ajang-ajang yang memungkinkan sesuai regulasi. Semua pemain sadar, tidak ada tempat yang diberikan cuma-cuma. Setiap menit latihan menjadi kesempatan emas untuk mencuri perhatian pelatih. Dan justru dari persaingan seperti inilah, tim kuat biasanya lahir. Tantangan besar menanti. Meski optimisme terus meningkat, perjalanan Timnas Indonesia tetap tidak mudah. ASEAN Championship 2026 tidak masuk kalender resmi FIFA. Artinya, sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di Eropa kemungkinan tidak dapat bergabung apabila klub mereka tidak melepas pemain. Namun kondisi tersebut juga menjadi kesempatan emas bagi pemain Liga Indonesia. Inilah panggung mereka. Inilah momen untuk membuktikan bahwa kualitas sepak bola nasional juga mampu bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. TC di Bali jadi penentu. Kabarnya, pemusatan latihan di Bali akan menjadi tahap paling penting sebelum daftar akhir diumumkan. John Hertman dikabarkan memantau setiap detail, mulai dari kondisi fisik, kedisiplinan, kemampuan membaca permainan, hingga karakter pemain di luar lapangan. Karena membangun tim juara bukan hanya soal kemampuan mengolah bola, tetapi juga soal membangun chemistry dan rasa saling percaya. Ramadan Sananta punya misi besar. Di sisi lain, Ramadan Sananta kini memulai babak baru bersama Persebaya Surabaya. Setelah menjalani pengalaman di luar negeri yang belum berjalan sesuai harapan, kini ia memiliki kesempatan untuk mengembalikan ketajamannya. Jika mampu tampil konsisten bersama klub, bukan tidak mungkin Sananta kembali menjadi salah satu andalan Timnas Indonesia. Persaingan di lini depan pun dipastikan semakin menarik. Rival juga mulai bergerak. Bukan hanya Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan negara-negara ASEAN lainnya juga mulai menyusun kekuatan terbaik mereka. Semua sadar, turnamen tahun ini akan jauh lebih kompetitif. Namun satu hal yang membuat optimisme publik Indonesia semakin besar adalah persiapan Garuda dimulai lebih awal. Fondasi tim mulai dibangun, dan target yang dipasang juga sangat jelas.
membawa pulang gelar juara. Sobat Garuda, semua persiapan ini baru permulaan. Latihan perdana memang belum menentukan siapa yang akan menjadi juara. Namun satu hal sudah terlihat jelas. Timnas Indonesia sedang berusaha membangun budaya baru. Budaya kerja keras, budaya disiplin, dan budaya untuk selalu menang. Sekarang semuanya tinggal dibuktikan di atas lapangan. Menurut kalian, apakah John Hartman adalah sosok yang akhirnya mampu memutus kutukan runner-up dan membawa Indonesia menjadi juara ASEAN Championship 2026? Lalu, siapa pemain yang paling layak masuk skuad utama Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian menikmati update terbaru seputar Timnas Indonesia, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke sesama pecinta Garuda. Mampukah Garuda mengakhiri kutukan? Sobat Garuda, selama hampir 3 dekade, satu mimpi terus menghantui sepak bola Indonesia. Kita sudah berkali-kali begitu dekat dengan trofi, namun selalu gagal di garis akhir. 6 kali menjadi runner-up, 6 kali pula mimpi itu harus tertunda. Banyak pelatih datang silih berganti, banyak generasi emas bermunculan. Namun satu target besar itu belum juga berhasil diwujudkan. Kini, harapan itu kembali hadir, dan semua mata tertuju kepada John Hartman. Pelatih yang dikenal memiliki pengalaman membangun tim dengan mental juara. Bukan hanya mengandalkan strategi, tetapi juga membentuk karakter pemain agar mampu tampil tenang di bawah tekanan. Karena dalam sepak bola, seringkali pertandingan besar dimenangkan oleh mental, bukan sekadar kualitas individu. Daftar pemain mulai mengerucut. Menjelang bergulirnya ASEAN Championship 2026, daftar pemain yang akan dipanggil mulai menjadi bahan pembicaraan. Setiap hari muncul berbagai prediksi. Siapa yang bertahan? Siapa yang harus tersingkir? Dan siapa yang bakal menjadi kejutan terbesar? Menurut sejumlah pengamat, John Hartman diperkirakan akan membawa sekitar 26 pemain ke pemusatan latihan. Jumlah ini lebih banyak dibanding rencana awal. Artinya, persaingan menuju skuad final semakin ketat. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat seorang pemain kehilangan tempatnya. Sebaliknya, satu penampilan luar biasa saat latihan bisa membuka jalan menuju skuad utama. Pemain muda siap mencuri perhatian. Yang membuat publik semakin antusias adalah peluang munculnya wajah-wajah muda. Generasi baru sepak bola Indonesia kini terus berkembang. Mereka datang dengan kecepatan, energi, dan keberanian yang berbeda. John Hartman dikenal tidak melihat usia. Dia hanya melihat kualitas. Kalau memang layak bermain, maka kesempatan akan diberikan. Inilah yang membuat persaingan di Timnas Indonesia terasa semakin sehat. Semua pemain punya peluang. Semua harus membuktikan diri. Lawan tak boleh diremehkan. Meski optimisme sedang tinggi, Indonesia tetap harus waspada. Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, semuanya sedang membangun kekuatan terbaik mereka. Tidak ada pertandingan yang mudah. Setiap laga akan menjadi ujian sesungguhnya. Karena di turnamen seperti ini, satu kesalahan kecil bisa menentukan nasib sebuah negara. Itulah mengapa persiapan sejak hari pertama menjadi sangat penting. Faktor yang bisa jadi pembeda. Yang paling menarik dari era John Hartman adalah pendekatan modern yang mulai diterapkan. Intensitas latihan meningkat, disiplin diperketat, pola permainan mulai dibangun sejak awal. Bukan hanya menyerang, tetapi juga bagaimana bertahan sebagai satu kesatuan. Bagaimana melakukan transisi, bagaimana menjaga fokus selama 90 menit. Semua detail kecil mendapat perhatian. Karena di level internasional, detail sekecil apapun bisa menjadi pembeda antara juara atau pulang lebih cepat. Optimisme mulai tumbuh, melihat perkembangan yang ada. Tidak heran jika optimisme para supporter kembali meningkat. Media sosial dipenuhi dukungan. Banyak yang percaya, inilah momentum terbaik Indonesia. Namun, harapan sebesar apapun tetap harus dibarengi kesabaran. Karena semua proses membutuhkan waktu. Yang paling penting sekarang, tim terus berkembang. Pemain semakin kompak. Dan mental juara mulai dibangun sejak hari ini.
Sobat Garuda, perjalanan menuju gelar juara memang masih panjang. Masih banyak tantangan yang harus dilewati. Namun satu hal yang pasti, Timnas Indonesia sedang bergerak ke arah yang membuat seluruh rakyat kembali percaya. Percaya bahwa suatu hari nanti, Garuda benar-benar mampu berdiri di podium tertinggi Asia Tenggara. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, siapa pemain yang wajib masuk skuad utama Timnas Indonesia? Dan seberapa besar peluang Garuda menjadi juara ASEAN Championship 2026? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian ingin terus mendapatkan update terbaru seputar Timnas Indonesia, rumor pemain, analisis pertandingan, dan perkembangan skuad Garuda setiap hari, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini ke seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Sobat Garuda, perjalanan menuju gelar juara memang masih panjang. Masih banyak tantangan yang harus dilewati. Namun satu hal yang pasti, Timnas Indonesia sedang bergerak ke arah yang membuat seluruh rakyat kembali percaya. Percaya bahwa suatu hari nanti, Garuda benar-benar mampu berdiri di podium tertinggi Asia Tenggara. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, siapa pemain yang wajib masuk skuad utama Timnas Indonesia? Dan seberapa besar peluang Garuda menjadi juara ASEAN Championship 2026? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian ingin terus mendapatkan update terbaru seputar Timnas Indonesia, rumor pemain, analisis pertandingan, dan perkembangan skuad Garuda setiap hari, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini ke seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Kini semua bergantung pada pembuktian. Sobat Garuda, di atas kertas, Indonesia memang memiliki banyak pemain berkualitas. Namun sepak bola tidak pernah dimenangkan oleh nama besar. Yang menentukan adalah bagaimana 11 pemain itu mampu bekerja sebagai satu tim. John Hartman tampaknya memahami hal tersebut. Itulah sebabnya setiap sesi latihan berlangsung dengan intensitas tinggi. Tidak ada pemain yang boleh kehilangan fokus. Satu kesalahan kecil bisa menjadi alasan untuk kehilangan tempat di skuad utama. Karena target yang dipasang bukan lagi sekadar tampil bagus, melainkan membawa Indonesia menjadi juara. Siapa yang akan menjadi kejutan? Menjelang pengumuman skuad final, satu pertanyaan mulai ramai dibicarakan. Apakah akan ada nama kejutan? Sejarah Timnas Indonesia selalu menghadirkan pemain yang tiba-tiba mencuri perhatian. Pemain yang sebelumnya jarang dibahas, namun justru tampil luar biasa ketika mendapat kesempatan. John Hartman sendiri dikenal berani mengambil keputusan yang tidak selalu sesuai prediksi publik. Jika ada pemain yang tampil konsisten selama pemusatan latihan, bukan tidak mungkin ia langsung mendapatkan tempat di tim utama. Dan itulah yang membuat persaingan kali ini terasa sangat menarik. Dukungan supporter menjadi kekuatan tambahan. Di balik setiap perjuangan Garuda, selalu ada jutaan supporter yang memberikan dukungan tanpa henti. Baik yang hadir langsung di stadion, maupun yang menyaksikan dari rumah. Semangat mereka menjadi energi tambahan bagi para pemain. Karena mengenakan jersey Timnas Indonesia bukan hanya soal bermain sepak bola, tetapi membawa harapan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia. Setiap tackle, setiap sprint, setiap gol, semuanya memiliki arti yang jauh lebih besar. Mampukah Indonesia mendominasi ASEAN? Pertanyaan ini mulai ramai diperbincangkan. Apakah Garuda akhirnya siap menjadi kekuatan baru Asia Tenggara? Melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, Indonesia memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Regenerasi pemain berjalan, kompetisi semakin berkembang, pembinaan usia muda mulai menunjukkan hasil. Ditambah pengalaman sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri, optimisme itu memang semakin terasa. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan. Karena itu, setiap pertandingan harus dijalani dengan kerja keras dan konsentrasi penuh. Semua mata menuju pertandingan pertama. Kini hitung mundur menuju ASEAN Championship 2026 semakin dekat. Pemusatan latihan segera memasuki fase paling penting. Pelatih akan menentukan komposisi terbaik. Para pemain akan berjuang memperebutkan tempat. Dan para supporter hanya bisa berharap
Semoga semua persiapan ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang selama ini dinantikan. Sebuah trofi, sebuah sejarah baru, dan sebuah kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah Sobat Garuda, kalau menurut kalian, siapa pemain yang paling berpeluang menjadi bintang Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026? Apakah pemain muda akan bersinar? Atau justru para pemain senior yang kembali menjadi penentu? Dan satu pertanyaan lagi, seberapa jauh Timnas Indonesia bisa melangkah di turnamen kali ini? Juara final atau masih perlu proses? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kalau video ini tembus 5.000 komentar, kami akan membuat video khusus membahas prediksi starting 11 terbaik Timnas Indonesia, lengkap dengan analisis taktik John Hertman dan peluang Garuda menghadapi setiap lawan di fase grup. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada sesama pecinta Timnas Indonesia. Karena setiap hari akan ada update terbaru seputar Timnas Indonesia, rumor transfer, pemain diaspora, analisis pertandingan, hingga kabar naturalisasi yang sedang ramai diperbincangkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Nah Sobat Garuda, kalau menurut kalian, siapa pemain yang paling berpeluang menjadi bintang Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026? Apakah pemain muda akan bersinar? Atau justru para pemain senior yang kembali menjadi penentu? Dan satu pertanyaan lagi, seberapa jauh Timnas Indonesia bisa melangkah di turnamen kali ini? Juara final atau masih perlu proses? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kalau video ini tembus 5.000 komentar, kami akan membuat video khusus membahas prediksi starting 11 terbaik Timnas Indonesia, lengkap dengan analisis taktik John Hertman dan peluang Garuda menghadapi setiap lawan di fase grup. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada sesama pecinta Timnas Indonesia. Karena setiap hari akan ada update terbaru seputar Timnas Indonesia, rumor transfer, pemain diaspora, analisis pertandingan, hingga kabar naturalisasi yang sedang ramai diperbincangkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Penutup, gaya YouTuber sepak bola viral. Jadi Sobat Garuda, semua yang kita bahas hari ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Timnas Indonesia sedang memasuki babak baru. Persiapan semakin serius, persaingan semakin ketat, dan target yang dicanangkan pun bukan lagi sekadar tampil bagus, melainkan membawa pulang trofi yang sudah terlalu lama kita impikan. Namun seperti yang selalu kita katakan, sepak bola tidak dimenangkan oleh rumor, tidak dimenangkan oleh nama besar, dan tidak dimenangkan hanya karena optimisme. Semuanya akan ditentukan di atas lapangan, mulai dari setiap sesi latihan, setiap pertandingan, hingga peluit panjang di laga final nanti. Karena itu, kita sebagai supporter punya satu tugas penting, terus memberikan dukungan terbaik untuk Garuda. Menang kita rayakan. Kalau hasilnya belum sesuai harapan, kita tetap berdiri di belakang Timnas Indonesia. Karena inilah rumah kita, inilah kebanggaan kita, dan inilah lambang yang selalu kita perjuangkan bersama. Semoga kali ini, doa jutaan rakyat Indonesia benar-benar terjawab. Semoga Garuda mampu terbang lebih tinggi, dan semoga sejarah baru akhirnya tercipta. Nah sekarang giliran kalian, Sobat Garuda. Menurut kalian, siapa pemain yang paling pantas menjadi bintang Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026? Dan apakah kalian yakin Garuda akhirnya bisa mengangkat trofi juara tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar terbaik dan membahasnya di video berikutnya. Kalau kalian suka dengan update terbaru seputar Timnas Indonesia, pemain diaspora, rumor transfer, naturalisasi, hingga analisis pertandingan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan setiap kabar terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Bagikan juga video ini ke teman-teman sesama pecinta Garuda, karena semakin banyak yang mendukung Timnas Indonesia, semakin besar semangat yang kita bangun bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Salam olahraga, salam Garuda. Merah putih di dada, Garuda di hati, Indonesia sampai mati. Sampai jumpa di video berikutnya.